if bersarang, ya. Ini mirip banget sama ujian kita kemarin itu, kemarin kasusnya UTS Binus tuh. Nah itu sama. Kamu nggak usah ngerekam, Ki, saya aja yang ngerekam. Nanti kan hasil rekamannya langsung otomatis, Ki. Oh, oke. Nggak usah rekam. Jadi di Skype tuh ada fitur kalau kita ngomong tinggal klik record. Habis di record nanti setelah selesai kita ngomong sekitar 20 detik kemudian hasil rekaman kita tuh muncul di Skype dan itu HD. Luar biasa kan? Seperti itu, dia keren lah menurut saya. Kita lanjut bikin saya bikin Java kelas namanya array, ARR aja saya kasih, ARR. Pemrograman yang kita pakai kan Java, ini deket banget Ki sama Android, jadi kalau misalkan ke Android bisa, cuma memang agak kaget ya kalau inginin Android ada beberapa kaget-kaget lah. Dia ada perbedaan walaupun bahasa dasarnya itu Java, tapi ada juga yang Kotlin kayak gitu. Udah, kita mulai. Nah, sekarang kita ngebahas masalah array. Ya, array itu kan dia tipe data. Nah, bedanya kalau kalau kita lihat ya di materi yang kemarin ini, contoh ya di sini ada variabel nilai sama dengan 80. Artinya si variabel nilai itu hanya bisa memiliki satu nilai, nggak bisa lebih. Dia cuma punya satu nilai. Beda halnya kalau array dia bisa. Itulah kenapa kayaknya semua pemrograman deh. Banyak banget yang mereka kalau habis narik data itu tarikan datanya dikonversi ke array. Kalau misalkan tipe datanya objek, mereka kesulitan, maka mereka akan balikin lagi ke array kayak gitu, Ki. Jadi array itu ya memang ini sih, memang dipakai terus gitu. Kita mulai dengan yang namanya array. Jadi array itu ada dua cara masukinnya ya. Pertama, kita bisa masukinnya sekaligus atau satu-satu. Jadi contoh di sini saya mau bikin string teman. String teman begitu. Kemudian setelah kita menentukan string teman, ya, kita bisa aja langsung masukin kayak gini. Sama dengan misalnya di sini ada namanya Yohanes. Alika. Ben sama Andrea. Ini array. Cara pertama, ini cara pertama ya. Ini saya duplikat. Cara kedua, dia bisa aja. Nah, begini. Temanku ini saya ganti namanya temanku ya. Temanku saya ganti si Jamet Kiplik. Ini cara pertama, cara kedua. Jadi ini cara pertama. Cara kedua. Cara ketiga bisa dengan menggunakan masukin datanya dia langsung aja gitu. Jadi dia masukin data terpisah. Jadi kita bisa dengan cara seperti ini. Misalkan di sini ada temanmu.
terus Bambang. Ini ada cara ketiga. Jadi ada 3 cara di sini. Kayak gini ya. Caranya 3. Jadi kalau array itu dia itu seperti tabel bentuk. Jadi kan ada array list tuh. Ingat nggak kayak kasus yang kemarin UTS itu? Bedanya array sama array list apaan, Kak? Kenapa? Bedanya array sama array list apaan? Nah, sini. Perbedaannya kalau array itu dia saya kasih gambaran begini aja deh ya. Saya udah bikin sih penjelasannya di WA. Gini, kalau array ini saya catatan ya. Perbedaannya array sama array list. Kita bahas yang array dulu nih. Array. Kalau dia hasilnya seperti ini, misalkan di sini kita bahas tadi si teman. Teman itu dia bentuknya jadi kayak table, Ki. Jadi misalnya di sini ada namanya si Yohanes tadi. Saya bikin kayak gini. Yohanes. Saya kasih garis ya. Oh, di table gitu ya, Kak? Ya, kayak table virtual. Dan ini penting banget, Ki. Jadi kalau misalnya kita udah mulai ngoding nih, dan kita datanya banyak, tidak boleh narik dari database. Sebisa mungkin kita narik database cuma 1 kali. Ini untuk optimalisasi emang optimal, Ki. Misalnya kita habis narik data dari database, kita nggak perlu lagi narik yang kedua kali kalau memang dia sudah ditampung dalam array atau tampung dalam array list. Ini si Ben sama Andrea. Ini si Ray. Dah, Ray begitu doang. Jadi dia itu bentuknya seperti itu. Saya kasih catatan ya, seperti virtual tabel, tapi hanya berisi 1 kolom saja. Itu array. Ya. Kalau array list ini virtual. Dia virtual table isi kolom dan baris biasanya membutuhkan kelas. Hasilnya contoh misalkan kita punya contoh kayak kemarin payment. Ini kemarin loh. Bahasan payment itu kan kemarin ada ID kopi kalau nggak salah deh. Lupa deh kemarin ada coffee type misalkan dipilihnya kemarin tuh Americano. Apa kemarin ya? Americano kalau nggak salah. Americano. Terus type-nya large. Quantity misalkan 12 dan harganya misalkan 23.000. Bawahnya ada lagi segini aja deh. Terus ada misalkan apa tadi, latte. Medium. Misalkan ukurannya 10 dan harganya kasih misalkan 18.000. Itu array list. Jadi dia ada kolom, nih saya jelasin di sini ada kolom 0, dia mulai dari 0, Ki.
kolom 1, kolom 2, saya terus gini aja deh. Kayak Excel gitu dia modelnya. Ini 0, ini kolom ke-1, ini kedua, ini ketiga. Untuk barisnya, ini baris ke-0, ini baris ke-1. Jadi gitu. Seperti ini. Kalau kamu tahu kayak WhatsApp ya, WhatsApp kan ada gridnya tuh. Ya kan? Si WhatsApp ada beginiannya nih. Ya. Ada Nggak muncul. ada chat-chatnya itu. Nah itu chat-chatnya itu pakai ArrayList. Seperti itu. Dia tuh pakai ArrayList. Yang dipanggil ArrayList juga. Jadi ArrayList memanggil ArrayList. Seperti itu nanti deh. Kalau pembahasannya udah lebih jauh lagi. Jadi ini dia itu bentuknya seperti baris dan kolom. Lalu bagaimana cara menampilkan array? Cara menampil. Ini array udah dibahas belum di kampus? Lagi dibahas di pertemuan ini sama pertemuan besok. Nah, cara menampilkan array kita bisa pakai yang namanya pengulangan. Tapi sih pada dasarnya bisa begini juga. System.out.println. Kita masukin tadi namanya apa ya? Saya coba ambil teman aja deh. Teman 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa kayak gini. Dijalanin dulu. Ada yang salah di line 13. Kenapa ini? Line 14. Bentar deh. Kayaknya ada yang saya lupa nih, kayaknya yang ini nih. Release. Temanmu udah bener, udah array. Oh dia mungkin harus ini kali. Exception in main. Main. Public. Oh bukan. Kayaknya apa karena mainnya? Enggak sih. Ntar ya Java Basic. Sama. Let's see. Ada yang salah ketik kali ini di atas nih. Matiin dulu yang ini. Coba kita pakai temanmu aja deh. Jauhan ya. Dua belas. Ada apa dengan 12? Coba ini saya matiin.
Sip, udah muncul nih. Yang teman itu udah muncul dari Yohanes, Malika, Ben, sama Andrea. Jadi yang dia kan yang tadi si teman ini ada Yohanes, Malika, Ben, Andrea, dan temanku yang ini ada Jamet, Kiplik, sama Panjul. Nanti saya coba perbaiki yang ini. Padahal ini kodenya udah bener loh menurut saya. Nah ini si array itu seperti itu, tapi kan nggak mungkin kita menampilkan dengan cara seperti itu gitu maksudnya. Cara paling simple, bukan cara paling simple, cara menampilkan data bisa juga dengan loop. Bisa juga dengan looping. Jadi data yang ada di array itu kita panggil berdasarkan loopingannya. Jadi dia bisa pakai for. Sering pakai for kan ya? Kalau bisa for-nya pakai i pasti deh. Iya. Nah, teman. Dia pakai terus i plus plus. Ini yang kedua. Jadi cara nampilinnya hasilnya sama sih, karena memang ada dua cara kan nampilinnya, bisa melalui bisa melalui looping for, bisa pakai cara yang biasa seperti itu namanya pengulangan. Nah itu tadi itu array biasa. Lalu bagaimana dengan array multidimensi? Nah tuh gimana tuh? Kalau array kan memang begini ya dia tipenya ya. Array multidimensi itu di mana mereka punya kolom dan baris ki. Kalau yang array kan array multidimensi. Jadi kan kalau ini kan array yang biasa nih, array yang biasa dia cuma punya satu dan hasil gambarnya contohnya seperti ini ya, kayak si Yohanes, Malika, Benz, sama Andrea itu. Nah kalau ini dia membutuhkan kelas karena dia array list. Nah sekarang kita masuk ke array multidimensi. Array multidimensi itu dimana dia memiliki kolom dan baris. Jadi array multidimensi itu ada 2 dimensi dan ada 3 dimensi. Seperti itu. Kalau array multidimensi berisi dia baris itu punya itu kan dipit kan iya terdiri dari baris dan kolom. Contohnya misalnya di sini nama ya, string hobi. Jadi di sini dia ini tanda kurung ini maksudnya bukan apa, jadi dia itu memang isinya ini baris dan kolom. Jadi nanti kita akan bahas barisnya dan kita akan buat juga kolomnya. Misalkan di situ ada namanya misalkan si Renata. Dia itu hobinya memasak. Renata. Hobinya memasak. Ada Agnes. Berarti cara ngopi ke bawah yang cepet pakai apa sih, Kak? Shift kontrol panah bawah. Shift kontrol panah bawah. Shift kontrol panah bawah ini yang dekat kontrol. Oh. Shift kontrol panah bawah ya. Agnes dia hobinya bernyanyi. Kamu hobinya apa, Ki? Hobinya main. Si Agus dia hobinya itu contoh lah ya, misalkan hobinya futsal. Dan si ini adalah array multidimensi yang dia berisi baris dan kolom. Kalau kita mau menampilkan seperti biasa,
Kita mau menampilkan array multidimensi yang biasa. Ini saya copy ya. Saya copy. Kita nggak bisa nyebutin satu begini doang, nggak bisa. Jadi 0, 0. Temanku ini akan muncul hasil namanya Renata. Saya tulis ya, temanku gitu ya. Temanku, tanda tambah, memilih hobinya Main bola. Hobinya seperti ini. Jadi dia itu si Renata, kenapa nih? Array but string not found. Oh, hobi ding, teman lagi. Seperti ini. Jadi muncul ini kayak gini. Run file. Temanku Renata hobinya masak. Ini dipakai Ki kalau misalkan kita suka dong bikin settingan database, nama databasenya apa, passwordnya apa, username-nya apa, ditaruh di array. Suka dipakai begitu. Jadi cara manggilnya dia nggak cuma memanggil kolomnya saja, tapi dia memanggil barisnya saja. Tapi dia juga memanggil barisnya juga. Sekarang ini baris ke-1, kolom ke-0, baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian di sini ada baris kedua, kolom ke-0, baris ketiga, kolom ke-1. Ini juga sama ya. Baris ketiga, kolom ke-0, baris keempat, kolom ke-1. Ini dua nih. Jadi muncul semua nih. Seperti itu. Kalau array multidimensi itu bentuknya seperti ini. Di sini kita punya kan si teman ya. Hobi ding. Hobi. Jadi dia seperti ini. Ini. Dia menghasilkan tabel juga, cuma nama tabelnya lebih cuma isi 2 aja. Dia isinya nggak banyak kayak si array list yang tadi kita bahas di awal. Jadi dia model begini. Kalau mau dibentuk seperti tabel, hasilnya kayak gini. Jadi ada tempatnya sendiri, ada array yang untuk satu nilai, ada array yang buat banyak nilai, dan ada array yang cuma dipakai buat 2 nilai. Kayak gini. Kalau yang tadi array biasa itu dia cuma punya baris, tapi kalau array multidimensi dia punya kolom dan baris. Kayak gitu penjelasannya. Jadi dia bentuknya seperti ini. Kalau kita mau nampilin dalam looping, tampilkan dalam looping. Itu kayak gini. Saya copy dulu deh dari atas. Nah, ini saya taruh bentuknya, ini saya bikin variabel lagi namanya J. Jadi dia itu pertama dia akan menghitung berapa banyaknya si hobi. Dia akan menghitung berapa jumlah si hobi. Lalu bedanya yang di sini,
dia harus mengambil array hobi dan mengambil juga barisnya keberapa. Ini barisnya ya, Ki. Ini yang hobi 1, itu barisnya. Nah, di sini kita nulisnya nanti begini. Hobi 1 dan IJ. Gini. Saya tulis dulu di sini biar kita jalanin. Bentar, kayaknya salah deh. Hobi I ini kan I ya. Hobi.length. Hobi oke. Hobi dapat hobi.length. Oh, ini C ding. Ada yang salah tuh di line 70, index out of bound. Sebentar dicek. Itu hobi ke-1, baris ke-1, kolom ke. Oh, salah. J. Nah, udah nih masuk si hobi yang ini. Ada Renata, dia hobinya memasak. Ada Agnes bernyanyi. Ada Agus, dia bermain futsal. Ken membaca. Itu untuk menampilkan nilai dari array multidimensi. Jadi dia itu isinya baris dan kolom kayak gitu. Nah, kalau array list kan tadi kita ada omongan array list di atas tuh. Ya. Array list tuh ada yang sederhana, Ki, ada yang sederhana, ada yang lumayan advance ya kalau saya bilang. Jadi untuk yang array list yang biasa, dia itu kalau memasukkan nilai dengan menggunakan add. Tapi kalau yang di atas ini udah oke kan, Ki? Kamu ada pertanyaan nggak yang di atas tadi? Nggak ada. Nggak ada, karena kan kamu udah dapat kan masalah ini ya. Kita masuk ke pembahasan array list. Ini saya copy dulu, soalnya pembahasan array list itu ada di sini nih. Nah, ini saya cut aja ke bawah. Saya cut ke bawah ya, biar menjelaskan di sini. Contoh array list yang kita pakai kemarin, kayak gini kira-kira catatannya, kan emang ini cuma saya cut paste doang. Tapi untuk array list yang sederhana, itu dia nggak sebanyak itu. Jadi array list itu langsung aja ditentukan bahwa dia tipe datanya string ya. Contoh di sini kita akan ngebikin array list tentang apa ya, tentang nama-nama hewan misalkan. Jadi di sini saya membuat array list. Jadi array list terus itu saya kasih nama. Array listnya itu saya kasih ini aja deh, anggapnya hewan. Begitu. Jadi array list dia itu nanti akan kita masukkan nama-nama hewan. Banyak ya nama-nama hewan. Misalnya kita bisa masukin tikus atau apa gitu ya. Dia ini bertanda merah karena belum kita import. Cara ngimportnya, tekan Alt enter, import ya. Saya kasih tahu cara import. Alt plus enter. Jadi ini kan merah-merah karena memang fasilitas si array list ini belum kita gunakan. Kita bisa tekan Alt enter,
Atau klik aja di sini. Di tanda lampu yang ada tanda serunya itu bisa. Di sini. Lampu yang ada tanda serunya add import release. Nah, sama kayak gitu. Yang lebih enak sebenarnya release. Kalau saya sih lebih familiar release sih. Kalau saya ya. Contoh di sini saya mau menambahkan hewan. Misalkan di situ saya mau menambahkan kucing. Kucing, terus saya tambahin lagi, langsung aja gini tuh. Kucing. Buaya, cicak, Kuda. dah. Jadi itu bedanya. Release. Cara menampilkannya sama, dia harus pakai apa namanya? Pakai loop. Sama ya. Di sini saya mau ambil pakai loop, ini saya copy aja nih dari atas. Udah, di sini saya hobi lagi nih hewan loh. Hewan dot size. Hewan dot size. Terus kalau udah kan dia int j sama dengan 0 dan j itu lebih nilainya kurang dari ukuran dari si release-nya itu. Jadi kita bisa langsung nampilin si array-nya. Cara ngambilnya hewan j dot to cara menampilkannya gitu. Jadi dia langsung dari hewan dot size kemudian to string. Ini nggak terlalu beda jauh sama yang tadi. Get J itu apa, Kak? Buat ngambil indeksnya dia. Ini kucing berada di indeks ke 0. Get J dia mengambil indeksnya. Indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4. Get J, sekarang kan posisi putaran pertama dia tuh nilainya masih 0. Putaran pertama ini kan J-nya 0. Putaran pertama dia di sini nilainya 0. Dan seterusnya. Kalau bingung bisa diginiin. Ada cara lain. Coba saya tampilin di atas aja. Ini dengan loop, yang ini yang biasa, cara biasa. Get, lihat indeksnya indeks ke 0. Indeks 2, 3, ada 4. Gitu. Kalau cara biasa kita harus menentukan indeksnya berapa. Indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Dan di bawahnya juga sama. Kayak gitu, Ki. Ada yang mau tanya nggak? Kita mau masuk ke bagian yang agak expert nih. Baik-baik saja? Oke. Oke, lanjut ke release dengan kelas. Paling sering dipakai. Jadi kalau ini saya kalau pakai release itu paling sering banget pakai dia itu buat penampung. Jadi seolah-olah seperti tabel virtual. Baik, pertama
tahapnya. Buat kelas dulu. Buat kelas sebagai pemeta. Jadi dia yang ngebagi tuh Ki, ngebagi. Oh, lu nanti bentuknya ID dulu. Misalnya kita mau nyimpan data barang nih, ada ID barang, nama barang, harga dan stok gitu kan. Ini dia sebagai pemeta. Terus yang kedua, baru masukkan rilis melalui kelas. Sebagai pemeta. Masukkan ke dalam bahasa enak ya. Masukkan ke dalam rilis melalui kelas sebagai pemeta. Kita mulai. Pertama di sini kita bikin kelas dulu. Misalkan di sini namanya kelas barang. Tadi udah disebutin di awal kalau kita mau bikin kelas barang. Di situ ada string. Kita punya tipe data string, ada ID, ada nama, ada stok misalkan. Stok itu integer. Begini Ki. Jadi kita bikin kelas dulu di luar. Nanti kelas ini mau kita pakai dalam pembahasan si release yang menggunakan kelas. Ini menguntungkan banget. Cara masukinnya cara membuat konstruktor ke dalam barang. Jadi kan konsepnya gini. Tadi kan konsep di awal itu kan buat kelas dulu sebagai pemeta. Kita bikin kelas barang. Kan kita mau memetakan dia seperti tabel barang, pemeta ya. Terus masukkan ke dalam release melalui kelas sebagai pemeta. Cara masukinnya itu ada dua cara. Pertama, kita bisa membuat saya bincangkan dulu. Bentar. Untuk memasukkan nilai ada dua cara. Pertama, dengan konstruktor. Caranya, kamu bisa tekan tombol ini. Bisa tekan tombol ALT plus insert. Kalau nggak mau ngetik ya, tekan ALT plus insert. Kalau kamu ada keyboard, ada tombol di laptop ada tombol FN nggak? Tombol apa? FN, function FN. Ada. Oh ya, berarti kalau di laptop kamu ALT FN insert. Ada ALT FN insert. ALT FN insert, nanti dia munculin. Jadi kita tuh bikin kelas tuh sebenarnya nggak ngetik Ki, cuma banyak ya yang baru belajar. Dia kan karena mereka baru belajar ya. Dia baca di internet atau mereka baca di mana gitu ya. Kan itu kan udah jadi ketikan ya. Akhirnya dia jadi ngetik manual, padahal itu enggak perlu dilakukan dengan cara mengetik manual. Ya, kita cara pertama menggunakan konstruktor. Tekan ALT insert. Kalau di laptop ya, atau ya ini untuk laptop ya, atau jika pada laptop umumnya itu ALT plus FN plus INS. ALT FN INS. Konstruktor, pilih semua Ki. Dah jadi. Jadi itu ngetik manual seperti itu. Jadi itu memang sudah fiturnya kali ya, maksudnya fiturnya. Terus nih ya, cara kedua, dengan memasukkan ke dalam masing-masing variabel. Ya. Jadi gini, kalau ini kan kita nggak pakai konstruktor. ALT
biasanya ALTFN insert getter, pilihnya getter ya. Nanti muncul tuh, muncul getter lagi, salah nih. Setter, ALT insert setter, ini setter. Otomatis set ID, set nama, set stock. Ini cara kedua, tapi cara kedua ini nggak akan kita pakai karena memang kita nggak membutuhkan, bukan nggak dipakai ya. Maksudnya dalam kasus ini itu kita tidak membutuhkan model yang seperti ini dalam kasus ini. Tapi kalau dalam kasus lain mungkin kita nanti akan membutuhkannya. Tapi dalam kasus ini enggak. Kemudian contohnya dua cara. Bagaimana cara mengambil nilai pada variabel? Mengambil nilai pada variabel. Yang tadi kan kita udah memasukkan nilai, dari bahasanya ada dua cara. Pertama dengan menggunakan constructor, jadi dia harus masukin nilainya sesuai tipe datanya. Yang kedua dengan memasukkan ke dalam masing-masing variabel atau istilahnya setter. Nah, untuk mengambil variabel istilahnya getter. Nggak usah bingung sama setter dan getter, nggak usah bingung karena itu hanya kebiasaan aja. Saya kasih catatan di sini. Set, aslinya kan set ya, dan get hanya gini-gini. Kalimat set dan get hanya merupakan kebiasaan. Itu kebiasaan doang, Ki. Kebiasaan. Jadi dia menyebutnya set get. Namanya set kan kita ngeset tuh. Set nilai. Kalau get berarti ambil. Jadi untuk yang getter kita tinggal milih getter, cek barang, oke. Tuh. Muncul. Makanya kemarin yang pas kamu kuis itu ya tinggal diklik-klik dong jadi itu. Cuma yang waktunya kok pendek banget ya, cuma sejam. Ih. Luar biasa banget. Nah, begitu Kak. Pak, di kampus lain tuh tahu nggak kalau misalnya UTS atau UAS ada yang sampai seharian loh Ki. UTS satu mata kuliah seharian. Kalau misalnya mata kuliah pemrograman kan biasanya kita sudah bikin program sampai full ya. Mulai dari input, output, terus kita ngeprint, terus bikin transaksi pembelian atau penjualan gitu. Biasanya seharian Ki dari jam 8 sampai jam 5. Ada di tempat saya ngajar lah. Begitu kalau pemrograman. Kecuali pemrograman yang sedang ya, palingnya kalau yang sedang tuh dari jam 8 sampai jam 11.40 biasa gitu. Baik, diulangin. Ini kelas, kita punya kelas namanya barang. Kita punya variabel di sini. Ini variabel ya, tapi umumnya namanya variabel. Variabel yang umum disebut properti pada kelas. Jadi dia umum disebut properti. Jadi namanya ini properti. Jadi kalau misalnya tanya, kelas lu propertinya apa aja? Ini propertinya. String ID, nama, sama stok itu propertinya. Kalau konstruktor, ciri-ciri konstruktor adalah, nih saya tambahin lagi di bawah. Ciri konstruktor memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Ya, ciri-ciri konstruktor dia memiliki nama yang sama dengan kelas. Bedanya gitu kalau konstruktor. Ya, jadi itu konstruktor dan ini setnya ya. Set itu kalimat set ID, kalimat setnya itu hanya kebiasaan, tapi akhirnya ya menjadi baku karena orang Indonesia akhirnya jadi baku istilah itu. Jadi akhirnya orang pada pakai set get gitu. Dulu saya awal pertama kali belajar bikin set ini bingung ada set ada get buat apaan sih. Dan setiap bahasa pemrograman cara bikin set get-nya beda-beda. Ada yang sederhana, ada yang tidak sederhana. Kalau Java menurut saya tidak sederhana.
menurut saya. Ada yang lebih sederhana lagi kayak Dart atau Python, itu lebih sederhana bikin kelasnya. Kita lanjut. Kita mau membahas kita membahas array list yang menggunakan kelas. Di sini saya buat array list. Sebut nama kelasnya barang. Bikin nama variabel barang. Ini ya, yang tanda S ini, barang itu kebiasaan ya Ki. Itu hanya kebiasaan menggunakan barang. Jadi kalau kita bikin sejenis array list ini di bahasa pemrograman C# kalau nggak salah deh. Semua kalimat yang ada S-nya berarti dia banyak. Itu etika. Bukan apa ya? Tidak ada aturan baku, tapi itu etika. Etikanya si Microsoft pada saat kita ngoding C#. Jadi kalau barang berarti barang. Misalkan kayak car berarti jadi cars. Kalau animal berarti jadi animals. Kalau ya pokoknya seperti itulah. Pokoknya setiap yang banyak gitu, setiap yang banyak itu kebiasaannya dikasih S. Dan saya pernah ditegur Ki gara-gara ginian. Jadi waktu itu pernah bikin kan ya pakai C# waktu itu. Jadi kan kita pakai teknologi Microsoft. Saya bikin C# pakai API. Ditanya, ini apaan sih variabelnya nggak jelas bilang gitu. Akhirnya suruh dibalikin lagi. Ini semua ganti pakai S semua gitu. Jadi tinggal ditimpa aja sih sebenarnya. Jadi setiap perusahaan tuh punya etika sendiri dalam penulisan kode. Tapi etika tersebut nggak diambil asal sih. Memang ada beberapa standar coding di masing-masing bahasa pemrograman dan memang itu selalu ada perkembangan walaupun lama, walaupun tidak nggak terus-terusan gitu, selalu ada perubahan enggak. Tapi ini ya seperti inilah kalau kalau kita pakai kalau kita ngoding ya bareng sama orang. Kita mulai di sini, kita mulai barang. Kita mau namain loh ini. Barang. add new barang. Apa aja tuh, ada ID, misalkan ID-nya B001. Di situ barangnya misalkan ya, keyboard saya ngaco. Rinso. Harganya berapa tuh Rinso? 21.000 lah kira-kira. Dia kan integer ya, jadi nggak usah dipakai. 21.000 misalkan. Nah ini saya duplikat aja. Ini mau sebaik-baiknya bebas sih. B02. Ini saya urut dulu. 02, 3, 4, 5. Ada Rinso, ada ini Ovaltine. Harganya 53.000. Ada minyak telon 18.000. Ini saya kasih data barang dulu, minyak telon. Terus ada baterai ABC 21.000, 23.000 lah. Terus yang terakhir saya taruh lagi apa ya, Doritos terus 9.800. Kayak gini cara menampilkannya. Menampilkan array list. Jadi cara kita menampilkan array list adalah dengan menggunakan itu tadi. Saya pakai loop lagi nih, saya copy dari atas karena emang sama kan. Saya pakai J. Di sini saya pakai barang.size. barang.size. Terus di situ kita udah ngambil dari barang. Kita ambil barang
get j dot get id saya print semua nih, get id, get nama kalau nggak salah, sama get apa lagi tuh, lupa. Itu stok ya, bukan harga ternyata. Boleh ribanya. Kita cuma stok, kebanyakan kalau segitu. Nah, hasilnya seperti ini. Ini saya kasih enter dulu sekali biar ada perbedaannya. Print line. Iya. Nah ini dia, di bawah ini udah muncul nih. Barangnya tadi udah saya masukin kan. Ada si B01 rinso cair, stoknya 21. Gini aja, saya tambahin biar enak. ID. Nama sama stok. Gini. Ini cuy, udah masuk. Itu tadi cara masukin si release kita melalui kelas. Jadi situ ada ID barang B01, rinso cair, stoknya 21, Ovaltine, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Di situ udah ada. Kalau mau dilihat kodenya di sini. Sampai sini ada yang mau naik, Ki? Kak, ngeblur Kak, gambarnya nggak kelihatan jelas. Serius? Serius. Ngeblur. Nih, aku fotoin. Koneksi, apa koneksi aku? Tahu. Coba lihat. Gini aja. Kalau ngeblur saya copy paste yang si release ini. Tapi baru ini loh saya ngalamin ngeblur, serius. Nih. Codingannya saya taruh di chat ya. Di situ. Dicobain aja. Oh, ada item-itemnya. Oh iya. Itu karena saya buka Skype di sebelahnya, Ki. Oke, sudah normal, Ki. Ki. Belum Kak. Ini masih Ki. Ada. Ya itu ketutupan itu Skype-nya. Skype-nya kalau kebuka begitu jeleknya. Jadi dia ketutup. Warnanya abu-abu. Warnanya itu abu-abu sih sebenarnya. Mendekati hitam. Belum hilang. Udah mulai. Ya udah. Nah, itu bahasan terakhir pada hari ini. Jadi kan kita tadi mulai dari pembuatan array, karena itu kan array itu nyambung ke array multidimensional. Terus kita nyambung ke ArrayList, karena memang itu masih berdekatan, Ki. Tapi saya yakin banget, saya lebih menyarankan kamu menggunakan ArrayList dibandingkan array. Kalau datanya banyak. Ya. Terus tadi kita juga ngebahas juga ArrayList yang menggunakan kelas barang. Jadi si barang itu berfungsi sebagai pemeta. Kalau misalnya ada pertanyaan,
Apakah si data barang itu harus sama dengan yang ada di tabel fisik kita? Tidak juga. Kalau kita nggak mau ngambil semua, ya berarti nggak usah dijadiin. Misalnya kita kamu tahu database MySQL, Ki? Enggak. Oke, nanti kita bahas data. Jadi dalam database itu kan berisi tabel ya. Si tabel itu kan dia punya bentuk ya, baris dan kolom. Kebayang ya? Iya. Tabel itu bentuk baris dan kolom. Ketika dari tabel itu datanya kita tarik ke dalam Java, itu tidak mesti harus sama dengan nama kelasnya, Ki. Gini, misalkan kita punya tabel namanya tabel barang. Ada ID barang, isinya ya, ada ID barang, ada nama barang, ada stok, sama ada harga beli misalkan ya. Tetapi yang kita butuhkan dalam kasus yang lagi kita jalanin ini, ternyata ada harga beli dan ada stok ya. Ternyata dalam kasus ini yang kita butuhkan hanya ID, nama, dan stok saja. Maka yang kita gunakan hanya ID, nama, dan stok saja. Jadi nggak mesti pemetaan ini sesuai dengan nama tabel. Jadi nggak sama. Dulu saya pernah nanya sama orang gitu, saya nanya sama orang, emang bener nggak sih tabel itu harus sama dengan kelasnya? Kata dia awalnya dia bilang harus sama, tapi pada saat kondisi kita lagi jalan nih, lagi ngoding nih kita, pada saat kondisi berjalan saya coba membuat kelas tapi kelasnya nggak sama table, dan ternyata itu jalan, dan statement teman saya berarti salah. Jadi saya akhirnya jadi punya statement seperti ini. Jalan. Iya. Sampai sini. Besok kita ngebahas ke pembahasan yang udah masuk ke OOP ya besok, karena memang kita harus menggunakan OOP, Ki. Kita harus pakai OOP, harus loh. Karena kenapa? Kalau kita nggak pakai OOP, Object Oriented Programming. Object Oriented Programming itu pakai Java dan kita pakai kelas ya. Jadi kita nggak ngoding ngodingnya kayak biasa sih, cuma dia pakai metode, pakai kelas seperti itu. Besok kita bahas ini. Menurut saya untuk pembahasan dasar ini sudah cukup, karena ini udah cukup banget buat kita narik data, buat kita narik data, simpen data, dan kita juga bisa melakukan akses ke dalam internet, Ki. Nanti kita bahas loh bagaimana cara mengambil data dari internet. Nanti ada bahasan kita. Tahu nggak kayak situs Babe, aplikasi Babe, tahu nggak? Babe, terus ada Kurio gitu ya. Kan di Google juga suka ada berita-berita gitu ya. Tahu dong, mereka itu mereka kan nggak punya berita sendiri ya. Mereka nggak punya berita, Ki. Jadi dia narik datanya dari situs lain. Nah, cara penarikan data tersebut nanti akan kita bahas. Cara penarikan data seperti itu namanya trading, Ki. Trading. Dan nanti akan kita bahas. Dan itu juga caranya termasuk kalau kita mau ngambil data dalam jumlah yang sangat banyak. Misalnya kamu mau narik data sebanyak 12.000 pakai trading. Nanti kita bisa lakukan di situ. Ya udah, hari ini cukup kah, Ki? Ya. Videonya ditonton ya. Ada kan rekordannya? Ada. Nanti saya taruh di OneDrive yang kemarin. Itu OneDrive saya juga dikasih, Ki. Dapat 1 tera lebih dari kampus. Kan kalau dari kampus kan dikasih itu gratis. Office 365. Emang kamu nggak dikasih dari kampus? Kalau minta mah dikasih. Minta aja, Ki. Nanti dikasih Office lengkap tuh. Office Word, Excel, PowerPoint dikasih. Terus kita dikasih seluruh fasilitasnya Microsoft. Kayak saya. Beda dari saya sampai sini dulu. Apa ya? Kenapa? Baru dikasih sama kampus, lupa. Jangan dilupakan. Itu penting. Jadi saya gitu dulu ya, Ki. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Ki. Nanti rekamannya saya taruh di OneDrive ya. Makasih ya, Kak. Terima kasih, sama-sama, Ki.